Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hadianti dari kelas 5A dengan NPM 23106311700085. Di sini saya akan menampilkan hasil pengerjaan saya tentang analisis dataset menggunakan linear regression untuk memenuhi syarat ujian tengah semester praktikum data mining. Yang pertama, di sini ada dataset. Dataset yang kita gunakan adalah dataset useCoursePriceFix.csv. Yang kedua itu ada metode yang digunakan yaitu adalah linear regression. Tools yang kita gunakan yaitu ada Python, Skillearner, dan Pandas. Yang terakhir itu ada tujuan analisisnya, yaitu untuk membuat model linear regression yang dapat digunakan untuk estimasi harga mobil baru dan menilai seberapa akurat model dengan metrik evaluasi seperti R2, MAE, MSE, dan RMSE. Nah, ini ada tahapan ini ya, terbalik maaf. Yang pertama itu ada tahap pre-processing data. Nah, di pre-processing data ini tujuannya yaitu menyiapkan data agar bisa digunakan model secara efektif, mengubah data non-numerik menjadi numerik agar komputer bisa membacanya, lalu menghilangkan atau menangani missing value supaya model tidak error. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada baca data set CSV, pisahkan fitur X dan target yaitu Y-nya itu adalah price. Yang ketiga itu ada encode kolom non-numerik. Yang keempat ada tangani missing value jika ada. Dan yang terakhir adalah hasilnya data yang udah kita olah itu siap di modeling. Nah, yang ini ada tahap split data dan scaling. Tujuannya yaitu memisahkan data untuk latih model dan uji akurasi, lalu menskalakan fitur supaya model lebih stabil dan hasil prediksi lebih kuat. Langkahnya yaitu bagi data menjadi train untuk model latih, tes untuk mengevaluasi model, scaling fitur dengan min-max scaler. Hasilnya yaitu nanti data train dan tesnya yang sudah siap dan diolah ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan pre-processing data yang sudah saya lakukan di Google Colab-nya. Yang pertama yaitu kita untuk cek tipe data dan infonya di sini. Lalu ada ringkasan statistik dari semua kolomnya kayak min, max, yang kayak gitunya. Di sini nanti ditampilkan. Lalu yang ketiga itu ada cek missing value-nya, apakah ada atau tidak. Nah, di sini ditampilkan juga. Lalu di sini ada EDA yaitu Exploratory Data Analysis. Nah, di sini kita yang pertama ada cek sebaran harga mobil. Ya, nanti di sini tuh kita ditampilin gambar si heatplotnya ini dari price. Nah, nanti di sini judulnya itu distribusi harga mobil bekas. Nah, yang kedua itu ada cek hubungan antara angka atau korelasinya. Nah, di sini nanti saya tampilkan. Nah, terus yang ketiga, ini ada cek harga mobil untuk per tahunnya. Nah, nanti di sini ada kayak kurvanya gitu. Kita lanjut dulu ke data cleaning. Di data cleaning ini kita ngehapus dulu baris yang duplikat biar nanti pas proses datanya nggak terlalu banyak yang kita proses. Yang kedua itu hapus baris yang ada nilai kosongnya. Lalu yang ketiga itu merapikan kolom brand agar tertata biar enak dilihat saja. Terus yang keempat ada mengubah kolom kategori jadi angka numerik. Nah, di sini jadi angkanya 1 atau 0. Di sini ada data transformation. Yang pertama kita pisahin dulu nih fitur dan targetnya kayak penjelasannya tadi di awal. Si price-nya itu dijadikan target. Lalu kolom harga dijadikan target. Nah, ini. Lalu untuk mastiin semua angkanya kita pakai sintak ini. Next. Di sini ada data final. Di data final ini untuk lihat total missing-nya. Lalu di sini ada hasil nih, yang di missing value-nya kan 0 ya. Lalu di yang ketiga itu ada tahap modeling linear regression. Tujuannya itu membuat model prediksi harga mobil berdasarkan fitur-fitur yang ada, lalu mengetahui pengaruh setiap fitur terhadap harga mobil. Nah, langkahnya itu ada buat dan latih model linear regression dengan data train, prediksi harga mobil di dataset, di data test, lalu analisis koefisien fitur. Jika positif, maka menaikkan harga, kalau negatif berarti menurunkan harga. Jadi hasilnya itu nanti model siap memprediksi harga mobil baru. Nah, di sini ada modeling ya. Di sini kita sama pisahin dulu fitur dan targetnya kayak sebelumnya. Lalu ubah kolom jadi numerik, lalu split data jadi train dan testnya.
Lalu di sini scaling datanya pakai min-max scaler ya, saya nggak pakai yang standar. Lalu di sini kita buat dan latih model linear regressionnya. Nah, di sini lalu prediksi harga mobil di dataset pakai yang nilai asli dulu, lalu dievaluasi modelnya dan di print lalu dilihat ini skornya. Nah, terus di sini yang terakhir akan menampilkan koefisien model. Nah, ini hasilnya menampilkan tabel dan fitur dan pengaruhnya. Ini kan paling atas tuh koefisiennya. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi model. Tujuannya itu menilai seberapa akurat model memprediksi harga mobil, mengetahui seberapa besar kesalahan prediksi model. Langkahnya yaitu prediksi harga mobil di data tes, hitung metrik evaluasinya yaitu R kuadrat atau R kuadrat score yaitu akurasi model. Kalau mendekati 1 pasti semakin baik hasilnya. MAE itu rata-rata selisih absolut prediksi versus harga aslinya. Kalau MSE rata-rata kuadrat selisih prediksi versus harga asli. RMSE itu akar kuadrat MSE yang ini. Lalu hasilnya itu nanti model dievaluasi, lalu keluarlah nilai R kuadratnya tinggi dan MAE, MSE, RMSE rendah, maka model akan baik. Nah, di sini ada evaluasi modelnya. Kita prediksi dulu sama kayak sebelumnya. Lalu kita hitung matriksnya, kita masukin sintak ini. Di sini ada penjelasannya juga ya. Terus ini hasil akhirnya menampilkan evaluasinya. Nah, hasil evaluasi model linear regressionnya itu bisa kita lihat di sini. Berarti R kuadratnya itu kalau semakin mendekati nilai 1, maka hasilnya akan semakin akurat. MAE rata-rata selisih dari prediksi dengan harga asli RMSE dan MSE yang diubah menjadi nilai asli harga. Dan yang terakhir adalah di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu data bersih dan data siap modelnya diubah menjadi angka dari kolom non numerik. Lalu train dan test splitnya plus scaling yaitu fitur yang diubah ke rentang 0 sampai dengan 1. Linear regressionnya yaitu model berhasil memprediksi harga mobil. Koefisien fiturnya positif menaikkan harga, kalau negatif menurunkan harga. Evaluasi modelnya R kuadratnya tinggi, MAE, MSE, RMSE-nya rendah, maka model bisa dikatakan akurat. Insight-nya yaitu merek, tahun, dan jarak tempuh paling berpengaruh terhadap harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.